Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin Bitcoin yang udah ngacir dari bawah, bahkan sekarang udah mencoba tembusin all time high-nya. Kira-kira kalau lihat kondisi gini, apa yang harus kita lakukan? Gue bakalan ngebahas ini supaya nggak salah ambil langkah dan nyangkut lagi. So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. So, pastinya pertama gue mau ngucapin selamat buat temen-temen yang udah percaya sama BTC, yang udah nge-hold BTC pas kemarin turun ke 18.000, karena sekarang ini Bitcoin sudah mencapai level tertingginya lagi per video ini dibuat ya. Bitcoin berada di level 60 ribuan ya, sekarang 62.000. Turunnya ini lumayan cepat ya, berlangsung dari sekitar bulan November sampai lembahnya paling bawah itu di pertengahan 2022 sampai 2023. Ya, jadi kurang lebih 6 bulan 7 bulan lah ya, dia turun 77%, hampir 80%. Nah, di penurunan ini gua rasa nggak banyak orang yang akhirnya ngehold ya, dan berani dollar cost averaging terus-menerus dan belum tahu BTC kapan naik lagi. Ya, jadi menurut gua orang-orang yang bisa beli rutin, yang berani beli di bawah kemarin adalah orang-orang yang mentalnya udah teruji, dan gua yakin itu berdasarkan dari research dia, jadi convictionnya tinggi, so dia terus-menerus beli walaupun masih turun. So, gua rasa kenaikan Bitcoin yang mencapai level all time high lagi, mereka layak lah dapetin ini. Setelah 840 hari dari level tertingginya, sekarang Bitcoin sudah mencapai ke area yang sama. Jadi seandainya teman-teman beli di pucuk ya tahun 2021, sekarang itu teman-teman udah mendekati BEP gitu perhitungannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adanya perubahan di chart Bitcoin ketika rally di 2021 versus rally di 2023-2024. Ya, di sini teman-teman bisa lihat waktu itu volumenya relatively kecil. Ya, bahkan ketika naik atau ketika turun pun ini volumenya lumayan kecil. Dan uniknya, ketika dia sideways di bawah, di area sekitar 20.000 something, itu terjadi volume transaksi yang semakin besar, yang mungkin berkali-kali lipat ya dibanding tahun 2021-2022 awal. Yang terjadi sekitar bulan Oktober 2020 ya, teman-teman bisa lihat di sini volumenya kencang sekali. Sebetulnya dari sini kita udah bisa lihat bahwa ada indikasi big fund atau smart money yang punya uang banyak ini sedang ngumpulin BTC di level bawah sini. Makanya volumenya besar seperti ini. Karena kalau retail nggak bisa kayak begini ya. Terus pas mulai naik, volumenya masih relatif terjaga, memang agak turun, tapi ini masih lebih besar dibanding volume 2021 akhir atau 2022 awal. Ya, di sini artinya ketika dia naik pelan-pelan, masih ada smart money yang terus-menerus ngumpulin barang. Sampai akhirnya di tahun 2024 yang baru berjalan 2 bulan 3 bulan ini, volumenya meningkat drastis, bahkan kenaikannya tuh kayak bener-bener parabolik gitu ya. Kita nggak nyangka dia bisa naik segitu, tiba-tiba teng naik langsung ke atas nih ya, kayak candle yang terakhir, ini candle weekly ya. Ini volumenya melebihi volume rata-rata sepanjang tahun 2023. Jadi ini pasti ada smart money, ada big fund yang masuk lagi ke BTC di sini. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, bro, kita mau beli nih, mau punya BTC, mau invest BTC, mau trading. Tapi dilihat-lihat harganya sekarang udah nggak murah. Ya, gue personally juga menganggap harga sekarang sudah nggak terlalu murah, tapi ke satu sisi kalau misalkan nggak beli, dia lanjut ngacir, kita makin ketinggalan barang, makin nggak punya barang. Dan itu wajar banget sih sebenarnya dirasain sama kita yang mungkin udah ngerasain waktu BTC drop, terus pelan-pelan naik, jadi agak sedikit traumatis gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan mau entry, itu masih mikir-mikir. Nah, di video ini gue akan bahas ya, kira-kira di kondisi BTC seperti ini, sebaiknya tuh kita harus ngapain supaya nggak nyangkut lagi dan supaya bisa tetap cuan. Ya, stay tune. Nah, alasan gue bikin 2 video ini adalah gue merasa ketika itu Bitcoin sudah cukup murah dan sudah menunjukkan tanda-tanda reversal disertai dengan volume yang besar. Kayak analisa yang tadi di slide pertama gue kasih tahu, dan pas gue bikin video yang pertama ini di bulan Januari 2023, harga Bitcoin itu sudah di 23.000. Ngomongnya sudah 23.000 atau masih 23.000 ya, karena ini nggak bottom price banget, karena waktu itu bottomnya sempat 18 ya, dan main di bawah 20.000 tuh lumayan lama. Tapi gue nunggu adanya konfirmasi ketika dia reversal trend, baru gue bikin video ini supaya teman-teman yang beli itu
nggak nyangkut, nggak nunggu lama, udah bisa naik. Karena adanya reversal pattern di Bitcoin. Makanya gua call di sini. Jadi 23.000 lumayan murah ya kalau misalkan kita compare sama sekarang. Waktu itu mungkin pas teman-teman lihat video ini kelihatannya mahal gitu ya, karena bawahnya itu 18.000. Tapi kalau dibanding sama harga sekarang kan ini jadi murah banget. Terus video yang kedua gua bikin itu di 27 Mei 2023, yang mana di sini gua bahas Bitcoin halving. Halvingnya itu bakalan kejadian di bulan April 2024, so ini masih ada waktu 1 tahun, dan waktu itu harganya udah lumayan naik ya di 26 ribuan. Masih murah? Masih murah, tapi pasti waktu itu lagi-lagi kita ya skeptis gitu ya, udah naik dari 18 gitu ya ke 26, mau beli atau enggak ini masih mikir-mikir. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat ya, harganya sekarang itu berkali-kali lipat dibanding pas gue bikin 2 video ini. Oke lah, anggap kita nggak dapat bottom price, at least kita dapat harga yang masih jauh lebih murah dengan adanya konfirmasi pembalikan arah dari turun menjadi bullish. Ini udah pernah dibahas, tapi mungkin waktu itu teman-teman belum subscribe dan kelewat, mendingan subscribe deh ya mulai sekarang supaya nggak kelihatan kalau ada video kayak begini lagi. Oke lanjut ya, kita ke slide yang ketiga. Kalau gitu pasti muncul pertanyaan, bro, apa sih sentimen terkuatnya? Kok bisa Bitcoin dalam waktu 1 tahun naiknya sudah berkali-kali lipat, sudah balik lagi ke all time high, dan naiknya pun parabolik, nggak nyantai gitu ya, nggak ada koreksinya. Nah, ini gue bakal bahas 2 sentimen terkuat yang bikin Bitcoin naik kenceng, oke? Yang pertama adalah Bitcoin halving yang bakal terjadi di April 2024. Video ini dirilis bulan Maret, so bulan depan bakal ada Bitcoin halving. Nah, ini mempengaruhi apa? Ini mempengaruhi supply. Ya, jadinya supply Bitcoin yang ada kan terbatas nih. Terus hasil miningnya pun semakin sedikit. Sedangkan orang yang mau beli Bitcoin itu makin banyak ya. Ini sentimen yang pertama. Terus yang kedua adalah Bitcoin ETF ya. ETF ini basically simpelnya nih ya. Ada orang yang mau punya Bitcoin tapi nggak mau ribet buka exchange, nggak mau ribet top up, masukin dana ke sini, masukin dana ke sana, tapi mereka mau punya Bitcoin. Nah, akhirnya mereka akan beli Bitcoin ETF yang baru di-approve. Nah, jadi ETF ini ya nanti fund manager bakal ngebeli Bitcoin di exchanger. Nah, nanti orang-orang yang tadi nggak mau ribet itu akan beli Bitcoin ETF, jadi mereka punya Bitcoin, tapi tidak secara langsung mereka yang pegang, ya melainkan mereka beli ETF-nya, yang kurang lebih nilainya ya bakalan setara gitu ya. Selama ini Bitcoin ETF selalu ditolak atau mungkin alot gitu ya negosiasinya, dan sekarang ini di 2024 di bulan Februari itu sudah di-approve. Nah, jadi aspeknya pas nih ya, Bitcoin halving tadi bikin supply-nya terganggu, sedangkan BTC ETF ini bikin demand-nya semakin tinggi. Dan kombinasi dari keduanya apa? Iya, betul. Harganya bakal boom kayak yang kita lihat sekarang. Ya, lanjut ya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya adalah, masih boleh beli gak bro? Masih boleh beli gak bang di harga sekarang? Takut nyangkut, belinya kalau koreksi takut nggak dikasih. Oke, sini gue bakal bahas. Kalau kita lihat ya, chart Bitcoin, ini chart 4 jam yang gue ambil lebih short term berarti ya, kalau tadi kan weekly. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semenjak kenaikan di bulan Januari, dia tuh selalu bikin konsolidasi yang bentuknya pennant, flag, atau mungkin channel ya, teman-teman bisa bilang apapun. Terus kemudian setelah channel itu ditembus, dia break, dia ngacir lagi, terus konsolidasi lagi sama bentuknya ya, sideways lumayan lama, di break lagi, ngacir lagi, terus konsol lagi, dan dia bakalan lanjut naik lagi. Dan uniknya, di setiap konsolidasi yang mau breakout gitu, volumenya selalu meningkat. Ya, teman-teman lihat sini ya, dia breakout di sini, volumenya naik. Dia mau breakout di sini, volumenya naik lagi. Nah, yang terakhir di awal Maret sama nih konsolidasi, terus volumenya naik juga, tembus. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa ya harga Bitcoin masih bakalan naik. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini, setiap dia breakout, kenaikannya itu kurang lebih sekitar 19% sampai akhirnya dia konsolidasi lagi. Lihat ya, dia breakout 43-44 ribu, naik 19% sampai ke 52 ribuan. Terus dia konsolidasi lagi, lama, breakout, naik lagi 19%-an ke level 62 ribuan. Gitu ya. Terus dari level 62 ribuan ini, kalau misalkan historical berulang, kayak 2 kejadian sebelumnya, dia bakalan breakout dan Bitcoin targetnya itu di level 72.500. Ya, kalian boleh catat ya, ini statement, ini analisa dari diskusi investasi, kalau Bitcoin targetnya 72.500 target selanjutnya. Dan kalau gitu pertanyaannya, masih boleh beli gak? Boleh aja, karena targetnya kan masih ke atas. Tapi menurut gua, kalau misalkan teman-teman mikir ini sudah ketinggian,
Oke, teman-teman cicil aja setiap harganya merah, setiap turun 2%, setiap turun 3%, cicil aja misalkan 500.000, 1 juta, cicil aja nggak apa-apa. Kalau misalkan besok turun lagi 2%, cicil lagi 500.000, cicil lagi 1 juta. Jadi menurut gue ini cara yang terbaik karena kita tuh nggak bener-bener bisa timing the market, nggak tahu kapan dropnya, atau kita nggak bisa prediksi banget gitu dia bakalan koreksi dulu atau enggak. Jadi menurut gue cara terbaiknya adalah cicil ketika merah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini gue mau kasih lihat kalau misalkan statement gue tadi didukung juga sama salah satu tokoh yang pasti kita semua juga udah sama-sama tahu dia nulis buku Rich Dad Poor Dad. Ya benar, dia adalah Robert Kiyosaki yang memprediksi Bitcoin itu bakal ke 100.000 di bulan Juni 2024. Ya, targetnya lebih tinggi dari gue tadi cuma ke 72.000, dia ke 100.000. Ya, ini kalian bisa cek juga ke Twitternya, ke X-nya Robert Kiyosaki. Dia tulis seperti ini sampai di screenshot, sampai dimasukin berita. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak percaya sama gue, ya coba lihatlah Robert Kiyosaki. Kira-kira kalian percaya gak nih sama dia? Karena ya kita tahu lah dia siapa ya. Terus yang kedua juga ada berita dari CNBC ya, yang menurut gue lebih wow, di mana dia memprediksi nge-call kalau Bitcoin itu bakal rally ke 500.000 di tahun 2024. Yang artinya dari sekarang 60.000 masih hampir 10 kali lipat. Jadi kalau dibilang sekarang ketinggalan, ya enggak juga ya, karena kalau misalkan targetnya 100.000, targetnya 500.000, ya ini masih besar banget prospeknya kalau misalkan ini kejadian. Tapi ya mudah-mudahan kejadian lah, karena gue punya dan gue mau Bitcoinnya naik juga kan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gue mau share, ini adalah historical ketika Bitcoin halving. Yang warna coklat tua, ini adalah pre-halving rally. Jadi, dia naik dulu nih sebelum halving. Terus yang garis putih ini adalah momen ketika dia benar-benar melakukan halving. Terus yang coklat muda ini setelah halving dia naiknya berapa banyak ya, dan begitupun seterusnya. Nah, dari 2013 ya, halving yang pertama, itu sebelum halving, itu Bitcoin rally 5,7 kali lipat. Terus setelah halving, dia naik 93 kali lipat. Oke. Terus di tahun 2016-2017 itu ada halving juga. Nah, pre-halvingnya itu dia naik 3,4 kali lipat. Terus setelah halving, dia naik 30 kali lipat. Bayangin. Ya. Terus lagi di 2020 dia ada pre-halving naik 2,7 kali lipat. Setelah halving naik 7,8 kali lipat. Ya, masih banyak kan sebenarnya. Terus nih di 2024 ya, sebelum halving dia rally 2,3 kali lipat. Nah, nanti diprediksi, ini prediksinya lain lagi ya, analisa lain lagi, akan naik 4,2 kali lipat ke level 147.000. Ya, dan biasanya berlangsung kurang lebih setahun. So, sampai 2025, hampir semua analis memprediksi harga Bitcoin masih bakalan naik ke atas. Tapi disclaimer ya, lagi-lagi ini kalian harus tahu risk profile kalian. Ya, nggak perlu ngikutin gua. Kalau misalkan kalian nanti research sendiri kalian nggak cocok, ya nggak apa-apa. Cuma menurut gue pribadi, gue berpendapat bahwa Bitcoin ini masih sangat berpotensi untuk lanjut naik. Oke, nah biar nggak FOMO dan nggak salah jalan, boleh kok kita ngobrol-ngobrol ya. Gue ada grup Telegram, ini komunitas gratis ya, gue nggak mungut biaya sama sekali. Ini kalian bisa lihat ya, link untuk joinnya ada di sini. Nanti gue juga bakalan taruh ya di kolom deskripsi. Sekarang udah 642 orang, yang isinya itu ngobrol, sharing, bahas update kripto, dan juga kira-kira pemilihan kripto yang potensial, baik untuk trading atau untuk investasi. Dan tenang aja, pasti ini grupnya free, jadi bener-bener yang ngobrol-ngobrol aja di sini ya, untuk saling share insight. Dan kalau misalkan kalian nanya, gue trading atau invest pakai apa, gue pakai Bybit, ya kalian bisa cek di App Store atau di Play Store, ya download aja, dan daftar. Gue kebetulan ada bonus ya, $20 atau sekitar 300.000 yang bisa kalian langsung dapetin. Kalau daftar, pas masukin email, masukin kode referral GoCrypto. Ya, GoCrypto. Jangan lupa, jangan masukin yang lain, salah, karena nanti nggak bakal dapet nih $20-nya. Dah, mungkin sekian aja ya overall kayak gitu. Kalian bisa catat-catat target-target dan outlook buat tentang Bitcoin. Dan kalau misalkan nanti kalian minat masuk sini, kita bisa ngobrol-ngobrol di dalam grupnya. Nanti gua taruh ya linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain.
Thanks for watching and see you on the next video.